Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Wah, senang sekali hari ini kita bisa berdiskusi bersama-sama membahas mengenai penerapan model manajemen pada sebuah perusahaan. Nah, sebelum kita mengenal lebih jauh tentang hal tersebut, alangkah baiknya kita kenal dulu nih teman-teman. Perkenalkan, saya Muhammad Asmar Bagi dengan NPM 101124130. Di sini aku nggak sendirian teman-teman. Di sini aku ditemani oleh teman-teman yang sangat luar biasa. Hari ini bakal diskusi bersama-sama untuk membahas mengenai penerapan model manajemen tersebut. Gitu ya. Di sini ada siapa sih? Halo, perkenalkan nama aku Rani Setiani dengan NPM 101244110. Dan halo, perkenalkan di sini aku Elvina Putri Berliani dengan NPM 101124101. Hai, perkenalkan nama aku Amelia Agustina dengan NPM 101244026. Hai, nama aku Muhammad Zidan Nurdin dengan NPM 101240117. Oke, atau kita bakal bahas tentang konsep manajemen nih dan penerapan model manajemen pada perusahaan. Tentu aja kita sebagai mahasiswa program studi manajemen tentu aja dong kita harus paham tentang hal tersebut, gitu ya. Nah, pada kali ini kita akan membahas model manajemen yang akan diterapkan kepada salah satu e-commerce di Indonesia, yaitu Bukalapak. Nah, Bukalapak ini merupakan salah satu e-commerce yang didirikan pada tahun 2010 yang tentunya tujuannya untuk memperdayakan UMKM yang ada di luar sana. Nah, tapi nih teman-teman, sejak beberapa tahun yang lalu Bukalapak ini itu terdapat beberapa kasus nih. Nah, tapi sekarang kita bakal bahas 3 kasus utamanya ya. Nah, yang pertama itu pada Maret 2019, teman-teman, Bukalapak mengalami kebocoran data pelanggan. Ini sekitar 13 juta pelanggan. Itu datanya dihack sama orang dari Pakistan. Wah, tapi sebenarnya sih Bukalapak udah klarifikasi kalau memang itu tuh bukan basis data dari Bukalapak, tapi itu data yang terhapus tapi muncul kembali, gitu ya. Oke, kemudian Bukalapak itu klarifikasi ulang sih kalau misalnya data yang hilang itu cuma ibadah dan potong aja. Kalau misalnya kayak kita sendiri, informasi transaksi itu semuanya masih aman, gitu ya. Nah, terus untuk kasus yang kedua, teman-teman. Yang kedua itu ada Bukalapak harus ganti 107 miliar. Wow, Wah, itu terlalu gitu ya. besar banget. Nah, kayak gitu. Nah, jadi teman-teman dan semuanya, Bukalapak itu pernah menjalin kerjasama untuk menyewa gedung itu di PT Harmas, teman-teman, di Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan. Nah, tapi Bukalapak itu di pertengahan penyewaan dan pembangunan, Bukalapak memberhentikan kontrak kerjasamanya. Dengan alasan katanya sih PT Harmas melakukan pembangunannya lama, gitu. Nah, akibatnya PT Harmas masa dirugikan dong, dan PT Harmas menuntut Bukalapak harus mengganti rugi 107 miliar. Nah, tapi Bukalapak mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung, katanya sih keberatan, gitu ya. Nah, tapi hingga saat ini pada September 2024 itu kedua kasasi tersebut, mau itu dari PT Harmas dan Bukalapak, itu ditolak oleh MA. Nah, hingga saat ini memang belum ada yang lanjut yang pasti sih terkait kasus tersebut. Nah, untuk yang ketiga itu ada kasus Bukalapak mengalami kerugian setelah IPO, betul siapa IPO Ring. Nah, apa sih itu tuh? Itu merupakan Bukalapak itu waktu 6 Agustus tahun 2021 itu melakukan pembukaan saham ya di Bursa Efek Indonesia. Nah, sebetulnya pada tahun itu Bukalapak menghargai sahamnya itu sekitar 850 per lembar, dan itu Bukalapak sempat meraih keuntungan sebesar 21,9 triliun. Nah, tapi seiring tahun berjalan, Bukalapak malah rugi, yaitu ruginya bahkan sampai anjlok 60%, teman-teman. Nah, berdasarkan studi kasus yang sudah kita angkat tadi ada 3 ya teman-teman. Nah, saat ini di sesi yang paling tunggu kita akan bahas studi kasus itu dengan atau ada hubungannya dengan model-model manajemen yang sudah kita terapkan, yang sudah kita pelajari di 1 semester yang lalu, gitu ya. Nah, kita juga nggak lupa mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Louis Kanita dari MSI selaku dosen pengampu, dan juga Bapak Eki Ania Baja Suman di SM selaku asisten dosen yang sudah memberikan arahan dan bimbingan ya selama 1 semester ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, saatnya kita sekarang membahas nih sejauh mana sih kemampuan kita terhadap hal tersebut. Artinya kita tanya-tanya nih ke teman-teman semua, gitu ya. Kita mulai dari dulu mungkin ya. Ternyata belajar yang menanggapi 3 kasus tadi. Saya mau mengambil model dari mana nih? Yang pertama, keputusan manajerial. Yang keputusan manajerial. Kira-kira gimana sih keputusan manajerial dalam menangani kasus tersebut, gitu ya? Coba dikatakan. Baik, kemudian terima kasih pada Kang Ajlan yang sudah memberikan kesempatan saya untuk berpendapat mengenai keputusan manajerial. Menurut saya, yang pertama di dalam kasus kebocoran data yang terjadi pada bulan Maret 2019 lalu, keputusan manajerial yang bijaksana adalah tidak hanya memberikan klarifikasi cepat untuk meredakan kecemasan publik, tetapi juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan dan memperbaiki kebijakan perlindungan keamanan data pelanggan. Dengan memperkenalkan teknologi keamanan yang lebih canggih seperti enkripsi yang lebih kuat, audit berkala, tentu itu dapat menjaga kepercayaan pelanggan. Kedua, terkait kasus ganti rugi 107 miliar, meskipun terdapat kepastian hukum, namun keputusan manajerial yang membangun adalah untuk mengevaluasi kembali kebijakan dan prosedur dalam melakukan kontak bisnis.
Membangun komunikasi yang lebih transparan dan profesional itu juga dapat menghindarkan konflik terlayak di masa depan dan juga dapat memperkuat posisi perusahaan dalam setiap negosiasi. Yang terakhir terkait kerugian skala IPO, keputusan manajerial yang lebih proaktif adalah mengembangkan rencana strategis untuk meningkatkan operasional. Ini bisa mencakup peningkatan kemudahan layanan, ekspansi pasar dan pengelolaan biaya yang lebih efisien. Oke, berarti tadi peran dari keputusan manajerial ya ternyata luar biasa. Oke, tadi kan sebetulnya hari ini kita akan bahas beberapa model nih. Ada model keputusan, ada keuangan, pemasaran, CSR, dan lain sebagainya yang seperti udah bilang tadi awal. Nah, saat ini kalau hari ini kan katanya duduk nih. Ini ada kayak nanya nih teman-teman semuanya. Nah, model kita ini kira-kira mau membahas dari segi model manajerial yang mana? Kayaknya model CSR deh, Mas. CSR ya. Nanti kira-kira CSR dan menanggapi tiga sebesar tersebut. Gimana, Pak? Cara menanggapi CSR dan menanggapi studi kasus itu seperti apa sih kira-kira? Oke, baik. Terima kasih ya buat Kang Asbar yang sudah mengizinkan saya untuk berpendapat pada model CSR kali ini. Pada manajemen CSR yaitu biasa disebut dengan corporate social responsibility, yaitu memiliki peran penting dalam menangani dampak sosial dan reputasi yang ditimbulkan oleh kasus-kasus yang biasanya dialami oleh Bukalapak terutama. Iya, Dalam kasus kebocoran data juga, manajemen CSR harus segera mengkomunikasikan langkah-langkah perbaikan yang diambil untuk melindungi data pelanggan, Kang Asbar. Kalau dari studi kasus pertama berarti ya? Ya, kalau studi kasus kedua yaitu meluncurkan inisiatif untuk mengedukasi publik tentang pentingnya keamanan data. Dalam hal ganti rugi terkait karyawan penyewaan gedung, manajemen CSR dapat berperan dengan menjaga hubungan baik dengan mitra bisnis dan komunitas, serta melakukan upaya rekonsibilisasi yang transparan untuk membangun kembali kepercayaan. Nah, yang terakhir ada IPO. Initial Public Offering ya? Ya, itu teman-teman. Di mana harga saham itu anjlok, manajemen CSR dapat memfokuskan upaya pada tanggung jawab ini. Sosial yang mencitra positif melalui program-program sosial yang berfokus pada pemberdayaan UKM atau peningkatan kesejahteraan masyarakat. Intinya CSR itu berkontribusi kepada masyarakat Ya, dalam pemberdayaan dan UMKM ya. Karena ini kita buka lapas salah satu platform pembelajaran yang tujuan awalnya itu untuk memberdayakan UMKM di luar sana. Waduh, luar biasa. Nah guys, kalau tadi kita bahas mengenai manajemen perusahaan dan juga manajemen CSR, sekarang kita masuk ke model manajemen lainnya. Nah, kira-kira saya Amel mau bahas model manajemen mana sih? Di sini saya akan menjelaskan ya manajemen di operasional. Kita menanggapi tiga studi kasus ini. Ya, yang pertama ya dalam kasus kebocoran data pada Maret 2019, manajemen operasional harus segera menanggapi insiden tersebut dengan memastikan bahwa sistem IT dan prosedur pelanggan dan pengelola diperbaiki secara menyeluruh. Hal ini mencakup penerapan protokol keamanan yang ketat tentunya Kang Aswar ya secara proses pemasaran ini dan pemeliharaan data yang lebih baik agar data pelanggan selalu terjaga keamanannya. Iya, seperti itu. Aman gitu ya? Betul. Nah, dalam kasus sengketa ganti rugi sewa gedung, manajemen operasional perlu memastikan nih bahwa semua kontrak bisnis dan kesepakatan disusun dengan jelas dan menghindari ketidaksepahaman. Jaga konflik Iya, itu di masa depan nanti. Ini cara dulu gitu ya, kalau bikin usaha jangan lupa kasih surat jelas gitu ya. Oke. Dan tadi gimana? Nah, mereka juga ya harus berperan aktif nih dalam melakukan evaluasi pemanfaatan terhadap perkembangan proyek dan fasilitas yang disewa Kang Aswar. Nah, agar keputusan yang diambil terkait penyewaan gedung dapat dipertanggungjawabkan, sebuah sistem manajemen kontrak yang lebih baik perlu diterapkan untuk menghindari klaim kerugian. Iya. Kebanyakan kan ya kerugian. Mungkin ada salah satu musuh dari sebuah perusahaan itu kerugian. Karena kalau punya pasti perusahaan yang rugi gitu ya. Konflik utama nggak sih? Itu konflik utama. Terus yang terakhir? Oh, yang IPO ya. Sedangkan kerugian terkait IPO, manajemen operasional memiliki tanggung jawab dalam mengelola kinerja perusahaan pasca IPO. Dengan fokus pada pengoptimalan operasional yang dapat meningkatkan pendapat dan efisien kerja. Nah guys, masih kita bahas manajemen operasional yang dari para pasangannya Amel, begitu ya. Sekarang kita masuk ke sesi pembahasan yang disampaikan oleh Ajidan, gitu ya. Ajidan, model manajemen apa sih yang akan diterapkan dalam tiga studi kasus ini? Oh, tentu saja pemasaran. Pemasaran ahli marketing, gitu ya. Nah, dalam kasus kebocoran data yang terjadi pada tahun lalu itu manajemen pemasaran juga harus segera mengambil langkah untuk menjaga hubungan dengan pelanggan. Oke, sama di CSR juga seperti itu. Sama sekali menurut pandangan masalah pemasaran kayak gitu. Nah, manajemen pemasaran juga dapat melakukan kampanye pemasaran dan pendekatan deduktif kepada pengguna karena pentingnya keamanan data dan penggunaan data. Itu kan tahu sendiri itu kalau keamanan data itu sangat penting itu bagi perusahaan, perusahaan juga bagi pengguna juga.
Nah, kalau pada kasus ganti rugi, nah itu kalau nggak salah 1 miliar ya kan? 1 miliar besar banget sih. Sangat mahal ya. Nah, sebenarnya ini tuh sebenarnya kasus ini tuh berkaitan dengan aspek sosial dan umum ya sebenarnya. Cuma manajemen masalah juga nggak bisa tinggal diam gitu, harus turun tangan. Terus turun tangan untuk menjaga apa? Untuk perlu menjaga komunikasi dengan pelanggan, dengan mitra dan publik agar reputasi perusahaan itu tetap terjaga dan tetap bagus. Nah, terkait kerugian setelah IPO, peran manajemen pemasaran untuk memulihkan kerugian setelah IPO itu adalah untuk memulihkan kepercayaan investor dan konsumen. Dan gimana caranya harus benar bikin cara ya mengkomunikasikan kinerja komersial perusahaan dan potensi perubahannya di masa depan gitu. Gimana sih caranya pemasarannya bisa berbagai cara gitu, bisa menggunakan media sosial, bisa menggunakan press release atau kolaborasi dengan orang-orang yang sudah berpengaruh gitu dalam bidangnya. Nah, tadi kita semua udah kebagian nih berkembang mengenai model manajemen yang ditawarkan pada perusahaan Bukalapak. Tapi tadi perasaan harus bagian deh. Dan ada beberapa model manajemen lainnya belum kita bahas, itu manajemen keuangan, globalisasi, dan juga perubahan serta inovasi itu sendiri ya. Nah, kira-kira ini mau siapa dulu nih yang akan dipaparkan? Aku dulu ya kan? Boleh kalian dulu dari segi manajemen Manajemen keuangan. Terkait studi kasus yang ketiga yaitu kerugian setelah IPO. Manajemen keuangan berperan dalam mengelola dana yang terhimpun dari IPO dan bijaksana agar dapat digunakan untuk pengembangan perusahaan, untuk meningkatkan nilai perusahaan dan memperbaiki harga saham yang menurun. Dan manajemen keuangan juga harus bekerja sama dengan manajemen pemasaran dan juga tim lainnya gitu untuk merencanakan merancang strategis gitu kan untuk yang dapat meningkatkan kinerja finansial dan juga membangun kembali kepercayaan investor. Nah, itu tentu aja faktor kepercayaan dari investor ataupun pihak eksternal itu menjadi peran yang paling penting dalam perusahaan itu berhasil gitu ya. Dan memang manajemen keuangan ini sangat memperhatikan memang uang yang akan menjaga perubahan perusahaan ya. Tanpa adanya uang, tanpa adanya investor, tanpa adanya dana tentu aja tidak bisa berjalan gitu ya. Nah, setelah manajemen keuangan kita paparkan, ada manajemen globalisasi dan juga perubahan. Nah, ini model siapa dulu nih? Saya dulu. Dari Angga dulu, bahas konsep atau model manajemen apa sih? Dalam Globalisasi, wah luas sekali. Nah, dalam kasus pertama dalam kebocoran data yang terjadi pada Maret 2019, manajemen globalisasi dapat mengadopsi standar internasional untuk perlindungan data dan keamanan siber guna memastikan bahwa sistem Bukalapak tetap mematuhi reguler global seperti GDPR. Yang akan memperkuat kepercayaan pelanggan global. Terkait sengketa gedung, manajemen globalisasi dapat membantu perusahaan untuk menerapkan kebijakan dan prosedur kontrak yang lebih baik dengan mempertimbangkan praktik bisnis internasional. Sehingga yang meminimalkan risiko konflik di masa depan. Sedangkan setelah IPO, manajemen globalisasi dapat membantu Bukalapak mengembangkan strategi ekspansi pasar yang lebih luas dan memperkenalkan produk atau layanan baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar global. Untuk meningkatkan kinerja finansial dan menarik perhatian investor internasional asal. Gitu ya. Berarti investor internasional itu menjadi sebuah ruang ya dalam konsep penerapan manajemen global ini. Berbeda dari globalisasi pada kasus tersebut. Nah, berarti yang terakhir itu manajemen perubahan dan inovasi berarti ya. Kalian lakukan banyak dibahas oleh Anji dan Nah, sedangkan setelah kerugian gagal, manajemen inovasi harus fokus untuk mengembangkan produk dan memberikan layanan baru untuk mendorong perusahaan agar lebih maju gitu, tetap tumbuh terus. Berarti itu kasus yang terakhir pada manajemen perubahan. Ya kalian temukan ya tentu aja harus menjaga hubungan komunikatif, itu aja dan perubahannya salah satunya itu inovasi ya. Inovasi bagaimana teknologi itu terus diupgrade sehingga memang tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari gitu ya. Nah teman-teman, kita sudah membahas seluruh model manajemen yang kita terapkan pada sebuah perusahaan yang apa tadi ya. Nah terakhir nih kita akan kasih tips atau kita akan kasih rencana implementasi apa sih yang kita terapkan pada seluruh studi kasus ataupun model manajemen yang kita bahas ya. Kita bukan tadi berdasarkan seluruh manajemen atau model manajemen yang dibahas itu adopsi teknologi atau investasi teknologi itu sangat berperan penting ya. Karena apa? Karena memang dalam kepuasan pelanggan itu memang berperan penting sekali. Salah satunya apa? Yaitu kita belajar dengan untuk tidak adanya pembocoran data kembali gitu ya seperti Maret 2019 lalu. Kemudian bagaimana sih rencana kita untuk memberdayakan sosial dan juga masyarakat? Itu aja telah ditentukan, kita harus memberdayakan UMKM itu sendiri. Kenapa? Karena itu merupakan salah satu langkah penerapan dari konsep CSR juga gitu ya teman-teman ya. Nah sekian nih dari kita. Waduh, gak kerasa ya teman-teman ya. Kita udah bahas konsep manajemen tadi dari mulai apa tuh tadi keuangannya ada,
kita juga memberikan rencana yang implementasi yang memang benar-benar nyata ya, dan memang kita juga sudah mempertimbangkan resiko yang ada gitu ya teman-teman ya, kira-kira seperti apa. So teman-teman, kita dari kelompok berapa sih kita? Kelompok satu